Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Eh, Kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan tentang gangguan syaraf, di mana kami di sini ada 5 orang. Saya Ayu, yang nomor 2 Mbak Tari, lalu ada Bu Retno, Alisa, sama Eno. Kami di sini akan mulai dengan slide yang pertama. Slide yang pertama adalah kami awali untuk memberikan penjabaran tentang awalnya adalah bagaimana sekilas tentang anatomi daripada otak. Otak kita itu terdiri dari 4 bagian kalau kita melihat dari area lobusnya. Lobus paling depan yang berwarna pink itu adalah lobus frontalis, kemudian mundur lagi warna ungu parietal, lalu memutar lagi yang kuning yang pada bagian belakang lobus occipital, kemudian yang di pinggir itu adalah lobus temporal. Lobus frontal itu adalah area untuk eksekusi atau fungsi luhur. Lalu lobus temporal sendiri itu untuk pendengaran, occipital itu untuk penglihatan, parietal itu untuk sensasi. Beberapa ahli anatomi fisiologi juga memberikan diferensiasi kepada otak manusia itu ada hierarkinya. Hierarki dalam otak itu terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah area kortek atau neokortek yang berwarna keputihan itu, lalu masuk lagi ke yang bagian dalam, bisa dilihat di gambar sebelah kanannya rekan-rekan, itu adalah yang warna kuning, itu fungsi sistem limbik. Kemudian ke bawah yang seperti kalau kita membayangkan tangkai bunga itu dia seperti stemnya, makanya dia dinamakan sebagai batang otak atau stem. Oke, di mana pembagian dari hierarki otak ini kita kembali lagi ke neokortek yang dia itu ada virus atau semacam gulungan-gulungan naik turun itu yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain, karena di dalam kortek itu sendiri di sana ada fungsi eksekusi, fungsi kognitif, di sanalah yang membedakan antara manusia yang bisa menciptakan sebuah kebudayaan daripada makhluk lain ciptaan Tuhan yang lain. Lalu kita masuk lagi ke sistem limbik atau yang ada di tengah, itu adalah berhubungan dengan masalah rasa dan masalah emosi. Di sana ketika ada sesuatu yang sangat menyentuh perasaan, sistem limbik ini yang bekerja. Lalu tentang di batang otak itu sendiri dia terintegrasi antara sistem limbik dan juga bagian neokortex. Dia adalah di bagian psikomotor. Kalau limbik itu di bagian afeksi atau perasaan, kalau neokortex itu di bagian fungsi eksekusi. Next. Slide selanjutnya. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, di bagian otak kita itu, kita menuju ke arah yang demikian indahnya ini, kita di situ ada fungsi-fungsinya tertentu. Jika dia mengalami gangguan, maka akan mempengaruhi pula seperti refleksi daripada fungsi tersebut yang tidak bisa bekerja secara optimal.
Misalnya, tadi kita sudah mengatakan bahwa di situ ada lobus frontalis yang fungsinya adalah fungsi eksekusi atau fungsi luhur di sana. Jika di sana ada gangguan, maka kalau kita lihat di fungsi yang berwarna orenan itu, orange, kemudian lagi menuju ke belakang lagi, itu ada fungsi koordinasi, yaitu premotor korteks, ada motorik di sana. Ada fungsi motorik di sana, kemudian mundur lagi ada voluntary movement atau gerakan yang disadari yang warnanya merah itu. Nah, ini masuk ke wilayahnya korteks, lobus frontalis. Kemudian mundur lagi sedikit, di situ juga masih ada lobus frontalisnya situ. Jadi kalau ada gangguan di bagian lobus frontalis, maka orang itu akan merasakan kehilangan sensasi. Kemudian ada juga masalah proprioseptik, itu berarti yang ada di bagian persendian, dan dia tidak bisa untuk merasakan kapan dia benar nggak sudah menginjak dengan cara seperti ini, apakah sudah betul. Itu tidak ada di sana tidak ada sensasi seperti itu. Lalu kalau misalnya terjadi di bagian lobus parietalis, di sana itu ada rangsangan sentuhan, kemudian bagaimana dia bisa membedakan dingin, panas. Nah, kalau di sana yang terjadi gangguan, maka dan juga bahasa, kalau ada gangguan di sana, maka manifestasinya adalah ketika dia ada orang berbicara, dia tidak bisa mengartikannya. Jadi di sini disebut sebagai afasia, tapi afasianya adalah afasia sensoris atau afasia yang dia tidak bisa untuk memahami apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu di bagian lobus parietalis. Lalu kita ke samping, yaitu ke bagian temporal lobus atau lobus temporalis yang warna pink ya. Di situ ada yang namanya fungsi untuk mendengar. Nah, di situ dia bersilangan dengan apa namanya untuk memahami bagaimana lingkungan sekitar itu dia bisa untuk mengadaptasikannya ke memorinya. Nah, yang warna hijau itu adalah lobus occipitalis, di mana dia fungsi utamanya adalah penglihatan. Jika ada sesuatu yang menekan di daerah lobus occipitalis, misalnya ada massa atau tumor ataupun ada banyak di situ yang gangguan neurologis itu disebabkan oleh macam-macam. Kadang ada penekanan, terkadang ada sebab dari sumbatan atau vaskularisasi atau mungkin pecahnya pembuluh darah, bisa segala macam rupa. Nah, kalau terjadi di area apa namanya lobus occipitalis, di mana fungsi ini adalah fungsi penglihatan, maka akan blackout atau terjadi gelap, tidak bisa melihat sekitarnya, atau mungkin bayangannya akan diplopia atau mengalami pandangan ganda, tergantung di mana letak apakah dia ada di, mungkin di situ ada istilahnya corpus striatum, atau ada di bagian yang menyebabkan hanya sekedar titik-titik saja. Maka jarak lapang pandangnya juga akan menyempit, dia tidak bisa melihat mungkin seperti dia tidak bisa melihat kanan kiri, hanya terbatas, atau benar-benar ada titik yang hitam yang ada di depan matanya. Oke, next. Boleh minta tolong next. Sudah, belum kelihatan. Oke, slide selanjutnya itu adalah tadi kita sudah bahas tentang korteks atau neokorteks. Sekarang kita lebih dalam lagi mengupas di bagian dalam yang cantik sekali itu, seperti telinga ya, telinga dari samping. Nah, itu rekan-rekan, itu yang dinamakan oleh sistem limbik. Nah, sistem limbik itulah yang bertanggung jawab tentang masalah rasa, tentang masalah di situ ada
beberapa komponennya 1, 2, 3, 4 sekian. Ada hipotalamus, kemudian ada amigdala, sering dengar, ada hipokampus, kemudian ada gyrus gyrus singularis ya. Nah, di sana itu ada masing-masing komponen ini yang menyokong adanya emosi, ada rasa di sana. Jadi terkadang kalau ada yang sedang curhat dengan kita atau kita melihat sesuatu itu tiba-tiba kita seperti kadang-kadang ada memantulkan kondisi dia ke arah kita atau kita sendiri yang memantulkan diri kita ke arah dia. Nah, disitulah yang bekerja adalah sistem limbik. Kadang-kadang kita melihat tayangan atau kondisi orang itu kasihan atau kita ikut marah, itu di situ yang bekerja. Nah, di bagian-bagian inilah yang membeda-bedakan rasa dan ketika ada rasa terancam atau pokoknya ingin kayak misalkan gini, saya ingin istilahnya senggol bacok gitu. Kalau senggol bacok itu berarti amigdalanya yang sedang berfungsi. Nah, kalau misalkan hipotalamusnya itu yang seperti apa? Nah, seperti yang hipokampus itu nanti saya sepertinya pernah berada di sini ya. Saya jadi mencium sesuatu itu seperti kok teringat. Nah, itu bagian hipokampus dia yang bagian memori gitu. Memori pembauan, penciuman itu ada di sana. Nah, tetapi tidak bisa juga satu-satu masing-masing ini dipisah-pisahkan. Fungsinya kalau amigdala itu buruk, hipotalamus itu lebih bagus, dan hipokampus tidak seperti itu. Semua ada kadarnya masing-masing, tergantung dari pengaturan, dan semua itu saling bersinggungan, berinterkorelasi. Nah, seperti itu. Limbik ini adanya di bagian tengah daripada otak. Nah, yang terakhir itu adalah brainstem tadi itu. Yang namanya brainstem itu yang kayak apa, tangkai bunga itu ya. Tangkai bunga itu baik itu neokortek yang bagian luar dari otak kita maupun yang limbik yang di bagian tengah, itu keduanya itu saling korelasi, nanti mengirim sinyal ke arah brainstem. Nah, brainstem itulah yang melakukan action untuk bisa melakukan otot kita itu bisa dikencangkan atau digendorkan. Nah, itu brainstem. Dan juga brainstem juga dia juga mengatur yang namanya kegiatan yang tidak disadari, misalnya otot-otot visceral atau otot kardiovaskular kita. Jantung kita tidak bisa untuk melakukan proses pemerintahan, cepat-cepat jantung suruh berdetak, suruh tidak berdetak, nggak seperti itu. Untungnya tidak seperti itu, karena kalau misalkan ribet banget kalau kita harus jantungnya kita perintah dulu baru berdetak, kemudian otot dari pencernaan harus kita perintahkan dulu untuk mencerna makanan, itu sepertinya Tuhan tidak memberikan kesulitan sampai sedemikian rupa, sehingga saking sayangnya itu diberikanlah kemudahan ini diperintahkan secara otomatis seperti itu. Nah, itu brainstem yang tadi menginterkorelasi antara korteks dan sistem limbik. Nah, seperti itu ya. Mungkin selanjutnya akan dijabarkan oleh masuk ke bagian bagaimana sih contoh-contoh gangguan saraf pusat yang ada di manusia itu. Nanti akan selanjutnya ini adalah teman saya, Bu Retno, silahkan. Baik Bu Ayu, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan secara anatomi ya dengan detail oleh Bu Ayu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai gangguan dari saraf itu secara umum. Jadi secara umum nanti teman-teman bisa menyimak apa penjelasan dari gangguan saraf ini. Gangguan saraf definisinya adalah gangguan sistem saraf dan otak. Ini kerusakan yang terjadi di otak maupun di saraf
sehingga mempengaruhi fungsi saraf. Tadi Bu Ayu sudah menjelaskan bahwasanya kalau ada salah satu ataupun titik saja di bagian-bagian tertentu yang sudah dijelaskan oleh Bu Ayu tadi, pasti akan mempengaruhi fungsi-fungsinya, gitu ya. Jadi itu definisi dari gangguan sistem saraf dan otak. Lalu terjadi pada siapa saja sih, gitu. Nah, menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa dokter, baik di Indonesia maupun di luar, itu kejadian gangguan saraf ini banyak menimpa pada laki-laki daripada wanita. Kenapa sih demikian? Nanti penjelasannya akan lebih lanjut lagi, akan diberitahukan. Apa sih bedanya laki-laki perempuan? Kenapa sih kok banyak laki-laki yang mengalami gangguan saraf dibanding perempuan? Lalu gejalanya apa dari gangguan saraf ini? Mayoritas secara umum pasti ada rasa sakit kepala. Karena tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Bu Ayu, bagian-bagian mana sih, rangsangan-rangsangan mana sih yang terganggu, itu bisa menyebabkan fungsi-fungsinya juga terganggu. Jadi rasa sakit kepala, kesemutan atau mati rasa, kemudian kelemahan otot, kehilangan penglihatan, kehilangan pendengaran, gangguan mental. Nah, itu gejala-gejala secara umum yang nanti secara detail dari kasus-kasus penyakit yang akan dijelaskan ke belakang, nanti teman-teman bisa korelasinya mana ya antara tadi yang dijelaskan di awal mengenai otak dengan gejala-gejala umum yang ada sampai dengan detail-detail dari penyakitnya. Kemudian penyebabnya apa sih kok bisa timbul gangguan ini? Penyebabnya bisa gangguan vaskuler. Gangguan vaskuler itu adalah gangguan pembuluh darah. Jadi karena pembuluh darahnya yang bermasalah sehingga mengganggu sarafnya gitu, bisa menekan dari fungsi sarafnya itu tadi. Kemudian cedera atau kecelakaan yang mengakibatkan saraf atau otak itu sendiri rusak gitu. Kemudian ada juga penyebabnya karena memang dari lahir sudah cacat gitu ya, sudah bermasalah dengan saraf-sarafnya. Misalnya terjadi gangguan pada kromosom-kromosom gitu ya pada saat pembentukan sel-sel saraf. Kemudian masalah yang dari luar terkait dengan kesehatan mental. Kalau masalah secara anatomi itu dari dalam, bisa dari begitu di dalam kandungan bermasalah memang sudah dari sananya kita diberikan masalah mengenai gangguan saraf ini. Kalau dari gangguan-gangguan yang luar, misalnya dari kita sendiri, misalnya kecemasan yang terlalu berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, atau masalah-masalah yang menekan kita sehingga kita sudah tidak sanggup lagi, ibaratkan sebuah komputer itu sudah nggak bisa menampung lagi nih RAM-nya ya, sehingga loading terus. Nah, itulah masalahnya yang ada di situ. Kemudian penyebab yang lainnya adalah paparan zat kimia. Ini biasanya terjadi pada pasien-pasien atau orang-orang yang banyak berkecimpung di misalnya di dalam pekerjaannya banyak berhubungan dengan zat-zat kimia, sehingga ada paparan yang menyebabkan gangguan pada saraf ataupun otak. Kemudian degeneratif, memang secara fungsi kita dari awal kita lahir sampai dengan kita nanti meninggal itu ada prosesnya, seperti pada sebuah tumbuhan dari dia mulai biji kemudian tumbuh dan sebagainya, nanti ujung-ujungnya akan layu dan mati gitu. Itu begitu juga yang terjadi dengan sel-sel saraf yang ada di tubuh kita, akan mengalami penurunan fungsi. Kemudian penyebab yang lainnya apa? Infeksi. Infeksi ini bisa dari virus, bisa bakteri gitu ya. Bisa juga dari yang lainnya. Kemudian overdosis. Yang lain lagi bisa juga karena tumor gitu ya. Nanti lebih detailnya akan dibahas di belakangnya. Lalu untuk mendiagnosa bahwasannya ini gangguan saraf atau otak bukan sih gitu. Dari mana? Kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Ini karena lebih ke medis ya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan fisik head to toe lengkap dari atas sampai ke bawah tuh diperiksa. Kemudian fungsi-fungsi sarafnya yang normalnya seperti apa sih gitu ya. Terus kemudian selain itu pemeriksaan penunjang lainnya seperti laboratorium, elektrolit
yang dibutuhkan oleh tubuh itu yang nanti berfungsi secara normal saraf-saraf kita atau otak kita sehingga tidak terganggu gitu ya, itu dicek juga di situ dengan laboratorium. Selain itu kita bisa melakukannya kalau misalnya terjadi masalah yang lain, misalnya kok normal ya ini laboratoriumnya, pemeriksaan fisik juga nggak ada masalah gitu. Atau sebaliknya, pemeriksaan fisik kita nggak menemukan secara jelas, tapi kok penyebabnya di sebelah mana sih, ini otaknya sebelah mana sih yang terkena, atau di bagian kepala sebelah mana sih, dengan CT scan atau MRI. Kemudian atau dilakukan juga dengan PET atau positron emission tomography. Lalu ada juga dilakukan Doppler ultrasonografi. Ini biasanya kalau yang mengalami gangguan di masalah vaskuler nih dilakukan Doppler. Untuk pengobatannya pasti tergantung dari penyebabnya. Kalau cedera, ya diatasi cederanya ini terjadi di sebelah mana, nanti dikonsulkan ke dokter yang bersangkutan, bisa bedah saraf, bisa berkolaborasi dengan bedah yang lainnya. Kalau misalnya masalahnya mental, bisa ke. Jadi ini multidisiplin ya terlibat di sini. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Andini Retnosari. Silakan. Oke, terima kasih Bu Retno. Kita lanjut masuk ke penyakitnya ya. Jadi kan tadi sempat disinggung sama Bu Retno bahwa penyebab gangguan neurologis ini karena ada tumor ya. Jadi kalau kalau tumor ini kan sebenarnya dia adalah massa sel yang pertumbuhannya tidak terkendali dan keberadaannya tidak memiliki fungsi. Nah, di sini tumor sendiri pun dia dibagi menjadi ada yang disebut dengan bersifat ganas, malignan atau kanker, dan yang lainnya itu adalah tumor jinak atau benign. Jadi kenapa sih atau bisa sebuah tumor itu bisa dikatakan jinak atau ganas itu karena perbedaannya itu adalah apakah tumor itu terbungkus. Jadi ada bungkusnya atau tidak. Kalau misalkan jinak itu biasanya itu dia ada jaringan, dia itu jaringannya itu di sekitarnya itu tidak terinfiltrasi, artinya perbatasannya itu jelas antara si sel tumornya itu dengan jaringan di sekitarnya. Nah, biasanya kalau dokter sudah melihat ada perbatasan antara sel tumor dan jaringan, itu biasanya bisa langsung melakukan operasi. Jadi bisa langsung diangkat tumornya, dan tumor yang akan tumbuh kembali tuh biasanya tuh nggak bisa lagi tumbuh. Terus kalau dikatakan dengan tumor ganas ialah bila si jaringan atau batasannya si tumor itu nggak jelas gitu. Terus udah kayak gitu dia sel tumornya itu mulai mulai mengambil jaringan di sekitarnya. Nah, kalau misalkan dokter melakukan operasi, itu biasanya yang sudah sel tumor yang ada di jaringan sekitarnya itu pasti ada yang tidak terdeteksi. Nah, itu yang menyulitkan dokter dan akan mengakibatkan adanya namanya metastasis. Jadi metastasis itu adalah sel tumor yang nantinya dia akan mengikuti aliran darah dan akan tumbuh di aliran darah yang diikutinya. Gitu. Jadi kalau udah kayak gini biasanya kanker kan ada harus di laser atau di kemo. Terus biasanya obat-obatan juga itu biasanya sih pengobatannya kayak gitu. Terus tumor itu juga merusak jaringan otak itu dengan dua cara, yaitu kompresi dan infiltrasi atau menekan dan menyusup. Jadi kalau tumor jinak itu akan menempati ruang dan dengan demikian mendorong otak. Kompresi dapat langsung merusak jaringan otak atau secara tidak langsung akan menghalangi aliran cairan cerebrospinal dan akhirnya menyebabkan hidrosefalus. Jadi kenapa biasanya kalau orang dengan tumor otak kan kepalanya akan membesar tuh. Nah, itu biasanya yaitu
karena adanya kompresi. Jadi dia akan menghalangi cairan cerebrospinal yang ada di otak sehingga akan menyebabkan kepalanya akan membesar. Terus kalau bahkan yang tumor ganas itu dua-duanya akan melakukan kompresi dan infiltrasi. Jadi dia tumbuh dan menyerang di wilayah sekitar dan menghancurkan sel-sel yang akan menghancurkan sel-sel yang dilaluinya. Gitu. Jadi kalau misalkan si sel tumornya itu masuk ke dalam misalkan pembuluh darah yang berada di pituitari, maka dia akan menjadi namanya adalah pituitary adenoma. Jadi tumor yang berada di pituitari. Gitu. Terus selanjutnya ada next. Next, Notari. Terus ada lagi namanya penyakit gangguan kejang atau biasa disebut dengan epilepsi. Jadi kalau kejang di sini adalah periode aktivitas mendadak dan berlebihan di neuron-neuron cerebrum. Ini kejang ini banyak kayak, jadi bukan cuma epilepsi doang, ada penyakit juga yang gejalanya tuh dengan kejang juga tuh banyak. Jadi biasanya dokter-dokter itu sekarang bukan menyebutnya epilepsi tapi dengan gangguan kejang. Gitu. Di sini ada klasifikasi gangguan kejang. Ada 3 klasifikasi. Yang pertama ialah kejang umum atau kejang menyeluruh. Jadi kenapa dibilang kejang umum? Ialah karena melibatkan sebagian besar otak. Nah, biasanya itu yang jelas terlihat itu adalah yang tonik-klonik. Jadi tonik itu ialah fase tahap pertama dari kejang Grenland di mana semua otot rangka pasien berkontraksi. Jadi otot-otot lengan itu jadi kaku. Terus orang tersebut juga tidak sengaja berteriak karena tekanan otot yang memaksa udara keluar dari paru-paru. Terus pada titik ini atau fase tonik ini itu pasien itu tidak sadar. Pasien menahan postur kaku selama sekitar 15 detik, terus kemudian masuk kepada fase klonik. Jadi kalau fase klonik ini mulai terlihat adanya gemetar, menyentak, mengejang gitu. Ini berlangsung lambat. Terus ada juga yang pasiennya itu dia matanya berputar, terus ada wajah pasien berkerut, terus ada juga yang lidahnya sampai tergigit. Ini terjadi sekitar 30 detik, lalu setelah itu pasien mulai rileks. Jadi yang tadinya kaku-kaku mulai agak mengendur, terus nafasnya mulai teratur kembali, dan sebagian besar pasien itu jatuh tertidur dan tidak responsif, walaupun dibangunin pun mereka nggak akan bangun. Pasien mulai bangun itu sekitar 15 menit setelah dia fase kloniknya selesai. Tapi bangun pun juga dia nggak langsung bangun, tapi biasanya dia tidur lagi karena kejang itu capek gitu ya, kelelahan, jadi pasti dia akan tertidur lagi. Terus ada lagi namanya absen. Jadi absen ini ialah episode grand mal yang sering yang terjadi pada anak-anak. Jadi ini absen ini terjadi pada anak-anak kan, jadi banyak ya kalau anak-anak kayak dia panas tinggi gitu. Biasanya mereka itu ada namanya fase absen. Ditandai dengan periode tidak adanya perhatian yang kemudian tidak ingat. Jadi sebenarnya sebentar, terjadinya tuh sebentar. Terus ada lagi namanya atonik, hilangnya tonus otot, kelumpuhan sementara. Jadi lemes aja gitu orangnya. Terus yang kedua masuk ke dalam kejang parsial. Kalau tadi yang kalau kejang menyeluruh itu sebagian besar otak, kalau parsial itu cuma sebagian otak aja gitu yang terjadi.
Terus di sini dia membagi ada yang kejang parsial sederhana sama kompleks. Jadi kalau yang sederhana itu masih dalam sadar, cuma nggak sepenuhnya sadar. Jadi mereka ini kejang motor yang terlokalisasi. Jadi kalau cuma tangan ya tangan doang yang kejang gitu. Terus ada juga kejang motor dengan perkembangan gerakan, yaitu kejang menyebar dengan korteks primer. Terus ada juga yang sensori, somatosensori, visual, auditory, olfaktori, vestibular. Jadi kalau visual ya dia nggak bisa melihat, kalau auditory dia juga nggak bisa ngedengar gitu. Terus ada lagi yang psikis, pemikiran dipaksakan, takut, marah dan lain-lain. Biasanya kalau orang-orang dengan kejang ini ya tadi yang ada wajahnya merengut, menyeringis gitu. Terus otonom, misalnya berkeringat, mengeluarkan air liur dan lain-lain. Ada juga yang kejang parsial yang kompleks. Ini sama gejalanya 1-5 yang di atas dan ditambah dengan adanya tidak sadar dengan penurunan kesadaran. Sama yang terakhir itu kejang parsial sederhana atau kompleks. Jadi salah satu dari kejang parsial yang kedua, tapi ini diteruskan dengan kejang grand mal. Jadi kejang grand mal ini ialah kejang yang paling parah. Jadi udah yang tadi kan tonik-klonik, jadi dia sampai hilangnya kesadaran, terus sampai dia kan bisa sampai kejangnya 15 menit ya. Itu tingkat keparahannya tuh yang bisa berakibat ke otaknya itu akan semakin melebar, akan semakin memperparah keadaan orang tersebut. Nah, kejang dapat menimbulkan akibat serius, yaitu kerusakan otak. Sekitar 50% pasien penderita gangguan kejang itu menunjukkan bukti kerusakan pada hipokampus. Nah, jumlah kerusakan ini nanti yang akan berkorelasi dengan angka dan keparahan yang dimiliki pasien. Jadi semakin semakin lama atau semakin lebar kerusakan otak, maka ya akan semakin parah juga. Kejang juga memiliki banyak penyebab. Yang paling umum itu adalah jaringan parut atau yang dihasilkan oleh cedera. Terus ada juga karena stroke, terus ada sebuah perkembangan abnormal atau efek pertumbuhan tumor yang mengganggu. Ada juga yang penelitian yang menyebutkan bahwa kejang juga karena ada faktor genetik. Gitu. Oke, selanjutnya. Ini ada penyakit cerebrovascular accident atau stroke. Ya, kalau stroke kan udah banyak yang tahu ya, bahwa kalau di Indonesia sendiri pun dia merupakan salah satu penyebab kematian, bahkan nomor pertama yang menyebabkan banyak penyebab kematian di Indonesia. Bahkan kalau di Indonesia 1 dari 4 orang itu menderita stroke. Nah, stroke di sini ialah stroke ini ada dibagi 2. Jadi ada yang disebut dengan stroke hemoragik dan stroke iskemik. Kalau stroke hemoragik itu ialah karena adanya pecahnya pembuluh darah di otak. Itu namanya hemoragik. Terus kalau iskemik itu pecahnya pembuluh darah karena ada gangguan suplai darah ke suatu wilayah otak. Jadi adanya sumbatan biasanya. Sumbatan yang menghalangi aliran darah disebabkan oleh trombus atau emboli. Nah, trombus adalah gumpalan darah yang terbentuk di pembuluh darah, terutama terdapat di dinding pembuluh darah yang sudah rusak. Nah, nanti dia ini akan mengikuti aliran darah dan karena dia kan bentuknya lemak ya. Nah, ketika lemak ini menetap di suatu pembuluh darah, akhirnya kan aliran darah menjadi tersumbat tuh, nggak bisa mengalir sampai ke otak. Nah, ini kalau sudah si embolusnya ini semakin mengeras, ya ini akan menjadi pecah nih, karena kan aliran darah terus menerus nih. Nah, akhirnya menjadi stroke iskemik. Gitu. Terus lanjut. Nah,
apa tepatnya menyebabkan kematian neuron ketika suplai darah ke daerah otak terganggu. Karena ketika pasokan darah ke daerah otak terganggu, itu oksigen dan glukosa di wilayah itu dengan cepat habis. Akibatnya transporter sodium potasium yang mengatur keseimbangan ion di dalam dan di luar sel berhenti berfungsi. Jadi akhirnya si syaraf ini terdepolarisasi sehingga menyebabkan pengeluaran glutamat. Aktivasi reseptor glutamat ini meningkatkan masuknya ion natrium dan menyebabkan sel menyerap jumlah kalsium yang berlebihan. Nah, yang menyebabkan si neuron ini mati itu karena ada keberadaan jumlah natrium dan kalsium. Jadi kalau banyaknya natrium dan kalsium di otak itu menyebabkan racun justru malah. Nah, ini kenapa ketika sedang mengalami stroke, neuron-neuron atau syaraf-syaraf yang ada di otak itu mati, dan biasanya susah kembali untuk diregenerasi lagi. Terus bagaimana stroke dapat dicegah? Apa faktor resikonya yang harus dikurangi atau kita kita atur? Lebih banyak sih ke perubahan gaya hidup, mencakup tekanan darah tinggi, merokok, diabetes, tingkat kolesterol yang tinggi dalam darah, terus alkoholik gitu, itu termasuk. Nah, stroke ini menghasilkan kerusakan otak yang permanen, namun tergantung pada ukuran pembuluh darah yang terkena efeknya dan jumlah kerusakannya. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, otak kan banyak daerah-daerahnya ya. Jadi ketika si aliran atau si pembuluh darah yang misalkan dia kenanya berada di area temporal gitu, biasanya orang stroke juga dia akan mengalami masalah namanya susah mengingat, bahkan ada yang cepat lupa gitu. Terus ada juga yang misalkan dia masuk ke area limbik, emosinya terganggu, jadi cepat marah, gampang sensitif gitu, gampang menangis. Nah, itu semua balik lagi ke lesi atau kerusakan otak mana yang menjadi akibat yang ditimbulkan dari stroke. Gitu. Oke, selanjutnya slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Retno ya. Iya. Ini masih Mbak Eno. Oh, ini masih saya. Sorry. Oke, lanjut ke trauma brain injury atau cedera otak traumatis. Ini biasanya sih karena eksternal, jadi faktor eksternal, entah dia terbentur, tabrakan, terus kecelakaan. Jadi orang-orang dengan misalkan naik motor nggak pakai helm, terus kepalanya terbentur aspal atau terbentur suatu benda tajam, ini biasanya akan mengalami cedera TBI, trauma brain injury ini. Gitu. Nah, ini balik lagi. Jadi kalau misalkan si orang tersebut kena di lesi mana nih, otaknya yang kena mana, itu pasti akan berakibat pada pengeluaran perilaku, atau ada pasien waktu itu dia kena di bagian temporalnya gitu. Dia jadi kesannya tuh kayak lemot ya, Lola. Itu bisa juga tuh karena dari trauma brain injury ini. Gitu. Nah, trauma brain injury ini merupakan penyebab ya kematian yang disebabkan oleh cedera. Biasanya ya itu tadi karena banyaknya kecelakaan. Jadi biasanya orang-orang yang mengalami ini itu orang-orang yang kayak olahraga petinju, terus pengendara motor atau ski yang tidak pakai helm, terus ada lagi yang football Amerika atau rugby ya, itu juga bisa mengalami TBI. Oke, lanjut akan dijelaskan oleh Bu Retno.
Baik, kita masuk ke degeneratif disease ya, penyakit-penyakit yang mengalami penurunan fungsi. Nah, di sini apa saja sih penyakit-penyakit itu? Nah, di sini ada 7 penyakit. Contohnya adalah ensepalopati spongiformis menular, yang sering disebut ini penyakit sapi gila. Gitu. Ini penyakit ini menular karena menyebabkan degeneratif karena otaknya itu menyerupai busa. Ini disebabkan karena akumulasi dari protein prion yang gagal. Kemudian penyakit Parkinson, kita kenal Muhammad Ali ya, itu dia menderita penyakit Parkinson. Ini sebuah gangguan neurologi degeneratif juga yang disebabkan oleh degeneratif sistem mikroglial neuron pensekresi dopamin dan substansia nigra yang mengirimkan akson ke ganglia basal. Kemudian penyakit Huntington. Huntington ini gangguan bersifat keturunan yang menyebabkan degenerasi pada ganglia basal, ditandai dengan gerakan menyentak dan tak terkendali yang secara progresif. Jadi ini banget ya, aktif banget, menjadi lebih parah. Ini gerakan menggeliat ini bisa sampai ke kematian. Kemudian penyakit Alzheimer. Ini sebuah gangguan otak degeneratif yang tidak diketahui asalnya. Ini menyebabkan hilangnya memori progresif, defisit motorik, dan terkadang menyebabkan kematian. Tapi kebanyakan kematian akibat Alzheimer ini lebih karena demensianya. Karena kalau orang Alzheimer kira lupa jalan pulang, lupa banyak ininya ya, gangguan-gangguan yang ujungnya itu nanti kecelakaan gitu ya, meninggalnya tuh. Kemudian amyotrophic lateral sclerosis. Ini suatu gangguan degeneratif yang menyerang sumsum tulang belakang dan neuron saraf kranial. Lalu kita kenal juga multiple sclerosis. Ini kita punya artis kita yang dulu sering mengisi kuis jari-jari, kalau masih kenal ya, Pepeng kalau nggak salah ya namanya ya. Penyakit demyelinasi autoimun. Ini gejalanya terjadi secara bergejolak dan menurun yang akan diikuti oleh peningkatan gejala lain setelah periode waktu yang berbeda-beda. Jadi multiple sclerosis ini sangat kecil sekali terjadi pada manusia, 0,0 sekian persen ada gitu ya. Tapi ini nih kadang-kadang dia bisa normal, tapi tiba-tiba lemes lagi gitu. Jadi tergantung autoimunnya dia gitu. Kemudian sindroma Korsakoff. Sindroma Korsakoff ini, penyakit ini disebabkan oleh lingkungan yang biasanya tidak selalu disebabkan oleh alkoholisme kronis. Lebih detailnya nanti di satu persatu kita bahas ya. Selanjutnya. Kita bahas mengenai encephalopathy spongiformis menular dulu nih, atau penyakit sapi gila. Ini sebuah penyakit otak yang menyebabkan proses penurunan fungsi otak ini ya, yang menyerupai busa tadi itu. Jadi sapi gila ini kan karena ada virus yang masuk ke situ ya, ke sapi ini, sehingga dia ada di seluruh pembuluh darah yang ada di sapi. Meskipun dia daging sapi ini dimasak seperti apa, dia tidak akan merusak agennya gitu, agen yang menyebabkan infeksi tadi itu gitu. Yang diserang tuh di protein ya, atau yang disebut dengan protein prion tadi gitu. Sehingga ini yang menularkan yaitu gitu, karena virusnya tadi terbawa dan dia tidak rusak meskipun direbus dan sebagainya gitu. Kemudian gejalanya apa? Nah, ini biasanya secara karena virus itu merusak ke semua sel-sel, dia masuk dan menyerupai sel-sel yang ada di tubuh kita, ya tergantung nanti dia hinggapnya di mana. Kalau dia di sisi otak yang sebelah mana, ya dia akan sesuai bagian-bagian di otak kita yang terganggu gitu. Jadi misalnya bagian tubuhnya berkedut, terus kemudian sulit menelan, kelemahan otot pada salah satu tubuh gitu. Jadi
tergantung daripada si virus itu ikut di pembuluh darah, dia nempel di mana, nempel di otak mana, bagian mana gitu ya, yang menyerang dari fungsi-fungsi saraf. Selanjutnya, kita masuk ke penyakit Parkinson. Nah, ini sebuah gangguan neurologi degeneratif, tadi sudah dijelaskan di depan. Ini mengganggu pada sistem nigrostriatal neuron. Ini pensekresi dopamin dan substansia nigra yang mengirimkan akson ke ganglia basal. Ini kalau kita lihat gambarnya di sini ya, di body Lewy ya, yang di menunjukkan tandanya di situ dengan pembesaran tertentu. Parkinson ini biasanya ditandai dengan seperti tremor yang terus-menerus gitu ya, tremor terus-menerus karena ada tekanan di saraf-saraf yang pergerakan, saraf-saraf yang menimbulkan pergerakan. Terus kemudian kelihatan di mukanya kayak kalau kita lihat ya jelas tandanya itu terlihat pada saat Muhammad Ali lah ya, itu tandanya jelas sekali. Tremornya di seluruh bagian tubuhnya. Lanjut. Nah, progresnya seperti apa sih penyakit ini? Ini ada 4 stage ya, 4 step. Di step awal, ini masih dapat melakukan aktivitas secara mandiri dan masih dapat bekerja. Menjalani pengobatan secara simpel nih biasanya dengan obat-obat dari dokter saraf, itu dikasih pengobatan, kemudian ada latihan-latihan yang dilakukan. Kemudian stage yang kedua adalah intermediate. Ini gangguan motorik dan kecacatan lebih terlihat. Ini sudah membutuhkan perawatan spesialis seperti terapi fisik. Kadang-kadang perlu bantuan untuk dia melakukan aktivitas. Kemudian pada state advance, ini komplikasi motoriknya udah lebih jelas. Gangguan kognitifnya juga, kemudian sering terjatuh, karena memang saraf-saraf motoriknya dia yang banyak terganggu di situ. Dan state terakhir, ini pasien kemungkinan hanya terbaring di tempat tidur, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, rasanya lemes, semuanya serba, kalau ngangkat apa boro-boro bisa ngangkat, jadi semuanya serba lemas di saraf-saraf pergerakan dia. Selanjutnya. Penyakit Huntington ya. Ini nama penyakit ini diambil dari penemunya yaitu Joseph Huntington yang pertama kali menjelaskan pada tahun 1872. Ini gangguannya bersifat keturunan yang menyebabkan degenerasi pada ganglia basal. Ditandai dengan gerakan menyentak tak terkendali secara progresif menjadi lebih parah, gerakannya menggeliat, demensia, akhirnya berakhir pada kematian. Ini gejala fisiknya, gerakan tak sadar pada jari-jari, kaki, wajah, ini kehilangan keseimbangan atau koordinasi, kemudian cadep, mengepalkan rahang atau gigi jadi kaku ya, kaku, jadi seperti kejang gitu ya, kemudian stumbling dan jatuh, ini kesulitan menulis, kemudian gejala secara mental ini sering lupa, kemudian hilang konsentrasi, kesulitan dalam menghafal, karena tadi yang terserang di basal ganglianya. Kemudian gejala emosionalnya bisa depresi, kekurangan energi, selalu tampak lelah, lalu minat dalam hidup juga rendah. Nah ini sering karena di saraf emosionalnya yang terganggu nih bisa membuat permusuhan gitu ya. Jadi apapun ditentang. Selanjutnya. Kalau pada penyakit Alzheimer ini gangguan neurologi yang menyebabkan kelupaan atau demensia ya. Merosotnya kemampuan intelektual yang menghasilkan gangguan otak organik. Ini bentuknya umum dari demensia, disebutnya Alzheimer. Sekarang sudah ada komunitasnya. Jadi di Indonesia juga lagi berkembangnya ini komunitas
pasien-pasien dengan Alzheimer bisa disembuhkan, gitu ya, bisa dilatih supaya tidak semakin parah gitu. Penyakit Alzheimer ini menghasilkan degenerasi parah pada hipokampus, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ayu, di mana itu letaknya, fungsinya seperti apa, gitu ya. Kemudian terutama di korteks asosiasi frontal dan lobus temporal. Di nukleus basalis, locus coeruleus, dan nukleus rex. Ini terjadi pada sekitar 10% penduduk di atas usia 65 tahun. Tapi sekarang dari penelitian terupdate, ini bisa menyerang pada usia di bawah 50 tahun. Selanjutnya. Alzheimer ini tadi sudah dijelaskan ya untuk yang stage-nya. Ada early state, middle state, dan late state. Lanjut. Ini dilanjutkan oleh siapa nih? Mbak Alisa ya? Ya. Ya. Oke, langsung aku ya. Di slide ini ada penyakit namanya amyotrophic lateral sclerosis atau disebut gangguan degeneratif yang menyerang sumsum tulang belakang dan kejadian penyakit ini sekitar 5 dari 100.000 orang. Penyebabnya sampai saat ini masih belum diketahui, tetapi para peneliti sedang mempelajari beberapa kemungkinan penyebab dari penyakit ALS ini. Antara lain ada mutasi genetik, ketidakseimbangan kimia, dan gangguan sistem imun. Gejalanya termasuk meningkatkan ketegangan otot, menyebabkan gerakan kelemahan progresif, dan atrofi otot akhirnya mengalami kelumpuhan. Kematian terjadi biasanya setelah 5-10 tahun setelah ambulans. Next. Ada multiple sclerosis. Penyakit ini demyelinasi autoimun pada lokasi yang tersebar di dalam pusat sistem saraf dan sistem kekebalan tubuh seseorang. Sedikit lebih sering diderita oleh perempuan di pada orang di akhir usia 20-an. Gejalanya sering muncul secara bergejolak dan kemudian menurun, yang akan diikuti oleh peningkatan gejala lain setelah periode waktu yang berbeda-beda. Pengobatannya adalah interferon, sebuah protein yang memodulasi, dan juga glatiramer asetat atau Copaxone atau copolimer 1. Campuran peptide sintesis yang tersusun dari urut-urutan acak asam amino, tirosin, glutamat alanin, dan lisin. Selanjutnya di Basari. Ya, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai sindrom Korsakoff. Untuk sindrom Korsakoff ini sebenarnya bukan penyakit keturunan atau menular. Jadi ini tuh disebabkan oleh faktor lingkungan, tetapi nggak selalu. Dan sebenarnya ini penyebabnya adalah si alkoholisme kronis ini. Jadi gangguan itu sebenarnya hasil dari defisiensi tiamin atau vitamin B1 yang disebabkan oleh alkoholisme itu. Nah, hal itu disebabkan oleh pecandu alkohol yang menerima dari sejumlah besar kalori dari alkohol yang mereka konsumsi. Biasanya mereka itu melakukan diet buruk sehingga asupan vitaminnya itu rendah. Nah, si alkohol itu sendiri juga mengganggu penyerapan tiamin di usus.
Lalu selanjutnya adalah gangguan perkembangan saraf. Nah, gangguan perkembangan saraf ini yang akan kita jelasin itu ada 5 macam. Yang pertama adalah fetal alcohol syndrome. Ini adalah kelahiran dengan cacat bawaan akibat konsumsi alkohol oleh wanita selama hamil. Ini biasanya kalau konsumsi alkohol di usia kehamilan minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, biasanya bayi yang lahir dari wanita yang minum alkohol ini itu lebih kecil daripada rata-rata dan perkembangannya lebih lambat. Riset juga membuktikan bahwa alkohol itu merusak perkembangan otak dan mengganggu protein adesi saraf yang membantu memandu pertumbuhan neuron dalam perkembangan otak. Nah, untuk gangguannya itu meliputi karakteristik kelainan wajah dan kerusakan dalam perkembangan otak. Lalu yang kedua ada fenilketonuria. Ini adalah gangguan yang bersifat menurun disebabkan oleh tidak adanya enzim yang mengubah asam amino fenilalanin menjadi tirosin. Nah, fenilalanin yang berlebihan dalam darah ini itu mengganggu mielinisasi neuron di sistem saraf pusat. Sebagian besar dari mielinisasi itu belahan otak terjadi setelah lahir. Jadi ketika bayi lahir dengan fenilketonuria, lalu dia menerima makanan yang mengandung fenilalanin, asam amino akan terakumulasi dan otak gagal untuk berkembang secara normal. Nah, ini biasanya nantinya anaknya akan keterbelakangan mental yang parah dengan IQ rata-rata sekitar 20 saat berusia 6 tahun. Nah, si akumulasi fenilalanin ini menyebabkan kerusakan otak kecuali jika segera diterapkan diet khusus setelah kelahirannya. Lalu yang ketiga ada pyridoxine dependensi. Ini adalah gangguan metabolisme yang menyebabkan bayi membutuhkan jumlah pyridoxine atau vitamin B6 yang lebih besar dari normal untuk menghindari gejala neurologis. Ini tuh kerusakannya ada di materi putih cerebrum, talamus, dan otak kecil cerebellum. Untuk pengobatannya bisa diobati dengan vitamin B6 dengan dosis yang tinggi. Lalu ada galaktosemia. Galaktosemia ini adalah gangguan metabolisme karena faktor keturunan yang menyebabkan galaktosa atau gula susu, gula yang didapatkan dari susu, tidak dapat dengan mudah dimetabolisme. Nah, ini kalau misalkan tidak diobati, itu dapat menyebabkan kerusakan materi di putih otak dan otak kecil. Nah, pengobatannya adalah dengan mengganti susu yang tidak mengandung galaktosa. Lalu yang terakhir adalah sindrom Down. Nah, ini adalah gangguan yang disebabkan oleh adanya tambahan kromosom ke-21, ditandai dengan keterbelakangan mental sedang sampai dengan berat dan seiring ditandai dengan kelainan fisik. Selanjutnya adalah gangguan akibat infeksi. Nah, di sini gangguan akibat infeksi itu dibagi ada 4. Yang pertama adalah encephalitis. Ini adalah infeksi yang menyerang seluruh otak atau biasa disebut dengan radang otak. Penyebabnya ini adalah ada virus yang ditularkan oleh nyamuk yang mendapatkan infeksi dari kuda, burung, atau hewan pengerat. Selain itu juga bisa disebabkan oleh virus herpes simplex. Nah, gejala-gejala yang muncul adalah demam, lekas marah, mual, kejang-kejang, delirium, terus atau kelumpuhan. Lalu ada poliomyelitis. Nah, ini tuh menghancurkan neuron motorik otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini mengandung suatu zat kimiawi yang entah itu memikat virus atau dengan suatu cara akhirnya menjadikan virus tersebut mematikan bagi sel-sel neuron-neuron di otak tersebut. Lalu ada penyakit rabies yang mungkin sebenarnya kita udah familiar dengan penyakit ini. Ini penyebabnya adalah ditularkan dari air liur mamalia yang secara langsung menginfeksi daging seseorang melalui luka gigitan. Biasanya kadang kita tahunya dari anjing gitu ya, ada rabies, takut rabies gitu. Terus gejalanya itu ada demam jangka pendek, sakit kepala, cemas, gangguan gerak, kejang, kesulitan berbicara, kebingungan.
Nah, rabies ini juga bisa berujung kematian. Biasanya berujung kematian itu dalam waktu 2-7 hari setelah munculnya gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan. Lalu yang terakhir adalah ada AIDS, di mana ini kerusakannya otak dan organ vital. Lalu penyebabnya adalah si virus yang disebut dengan HIV ini, Human Immunodeficiency Virus. Mungkin cuman itu aja. Ini daftar pustaka dari kami. Kami mengambil materi-materi dalam slide ini dari 2 buku. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami presentasikan. Mungkin jika ada pertanyaan atau ada yang akan didiskusikan, bisa kita lanjutkan nanti. Terima kasih.